Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakinata Filarda dengan NPM 2006479923 dari kelas Perbankan B ingin menjelaskan tentang mini riset yang telah saya buat. Virus COVID-19 di Indonesia pertama kali ditemukan sekitar awal atau pertengahan Maret. Setelah virus ini ditemukan, tren IHSG menjadi menurun. Berdasarkan IHSG per tanggal 31 Maret 2020, indeks harga terkoreksi sebesar 24% dibandingkan dengan closing index value di akhir Januari 2020. Dengan adanya COVID-19 ini mengakibatkan pergerakan negatif pada indeks harga saham gabungan, sehingga berimbas pada perekonomian Indonesia dan juga menyebabkan IHSG kita mengalami penurunan sampai di bawah level 4.000. Untuk sektor layanan perdagangan dan investasi industri, IHSG turun pada akhir tahun 2020. IHSG melemah 57,10 poin atau 0,95% ke 5.979,07 pada akhir perdagangan di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Dengan penurunan tersebut, IHSG mengakumulasi penurunan 5,09% sepanjang 2020. Dari 10 indeks sektoral, hanya 2 sektor yang menguat di akhir perdagangan. Lalu, untuk sektor keuangan, berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, indeks saham sektor keuangan atau JAKFIN terkoreksi 1,97%. Koreksi itu hanya satu peringkat di bawah sektor saham pertanian dengan koreksi 2,50%. IHSG harus puas kembali berada di zona merah dengan koreksi 1,31% ke level 4.934,09 saat penutupan perdagangan. Dalam sesi perdagangan tersebut, saham emiten Perbankan Bank Umum kompak berada di zona merah. PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA dan PT Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI menjadi sasaran jual investor asing dengan net sell 411,1 miliar dan 67,5 miliar. Untuk indeks sektoral pertambangan naik 0,6% pada penutupan perdagangan pada Desember 2020. Jika dihitung sejak awal tahun, indeks pertambangan naik 13,48. Pertambangan menjadi satu-satunya indeks sektoral yang menguat sejak awal tahun. Lalu, untuk menganalisisnya, saya di sini menggunakan perusahaan PT Intermedia Capital Tbk atau MDIA, lalu selanjutnya menggunakan Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI, dan yang terakhir saya menggunakan Adaro Energi atau ADRO. Lalu di sini yang akan saya bahas pertama adalah perusahaan Intermedia Capital Tbk atau MDIA. PT Intermedia Capital Tbk atau MDIA didirikan pada tahun 2008 dengan nama PT Magazine Asia yang kemudian berubah pada tahun itu juga menjadi PT Intermedia Capital dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2009. Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 April 2014 dengan kode perdagangan saham MDIA. Untuk analisis fundamental berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa pada balance sheet, cash perusahaan sejak 2015 cenderung mengalami penurunan. Kemudian, jika ditinjau dari total aset yang dimiliki perusahaan selama 5 tahun terakhir, terus mengalami peningkatan dengan nilai hutang yang selalu di bawah nilai pertumbuhan aset. Laba bersih yang diperoleh Intermedia Capital Tbk sempat mengalami penurunan yang sangat drastis atau rugi pada tahun 2018 sampai menyentuh angka minus 140,6. Namun pada tahun berikutnya perusahaan dapat kembali bangkit dan meningkatkan revenue-nya. Lalu untuk analisis teknikal berdasarkan grafik di atas dapat dilihat dari moving average menggunakan 2 garis MA dengan periode berbeda yaitu periode 5 garis merah dan periode 20 garis biru, lalu mengamati perlintasannya atau crossover. Dari pergerakan kedua garis tersebut, MDIA mengalami sinyal buy pada akhir November, yaitu pada tanggal 23 November. Selanjutnya, MDIA mengalami sinyal sell pada akhir Maret atau pada tanggal 25 Maret. Lalu, perusahaan selanjutnya adalah Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI yang didirikan pada 2 Oktober 1998 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Agustus 1999. Bank Mandiri didirikan melalui penggabungan usaha BBD, BBN, Bank Eksim, dan Bapindo. Pemegang saham pengendali Bank Mandiri adalah Negara Republik Indonesia dengan persentase kepemilikan sebesar 60%. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan,
ruang lingkup kegiatan BMRI adalah melakukan usaha di bidang perbankan. Jika dilihat dari data tersebut, dapat kita ketahui bahwa pada balance sheet cash perusahaan sejak 2015 fluktuatif namun cukup stabil. Lalu total aset yang dimiliki perusahaan selama 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan dengan nilai hutang yang selalu di bawah nilai pertumbuhan aset. Lalu pada income statement, revenue perusahaan sejak tahun 2015 menunjukkan peningkatan. Laba bersih yang diperoleh Bank Mandiri setiap tahunnya juga bertambah. Meski revenue dan laba bersih Bank Mandiri sempat turun di tahun 2020 karena dampak dari COVID-19, namun di tahun 2021 kedua aspek tersebut kembali mengalami peningkatan. Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat dari moving average menggunakan dua garis MA dengan periode berbeda, yaitu periode 5 menggunakan garis merah dan periode 20 menggunakan garis biru, lalu mengamati perlintasannya atau crossover. Dari pergerakan kedua garis tersebut, BMRI mengalami sinyal buy pada akhir Mei 28 Mei. Selanjutnya BMRI mengalami sinyal sell pada akhir Februari, yaitu tanggal 27 Februari. Lalu perusahaan terakhir adalah Adaro Energi Tbk atau ADRO yang didirikan dengan nama PT Padang Karunia pada tanggal 28 Juli 2004 dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Juli 2005. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan ADRO bergerak dalam bidang usaha perdagangan, jasa, industri, pengangkutan batubara, perbengkelan, pertambangan, dan konstruksi. Pada 4 Juli 2008, ADRO memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham ADRO atau IPO kepada masyarakat sebanyak 11.199.331.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp100 per saham dan harga penawaran Rp1.100 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 16 Juli 2008. Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa pada balance sheet cash perusahaan sejak 2015 mengalami peningkatan, lalu total aset yang dimiliki perusahaan selama 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan, dengan nilai hutang selalu di bawah nilai pertumbuhan aset. Lalu pada income statement, revenue perusahaan sejak tahun 2015 menunjukkan peningkatan. Laba bersih yang diperoleh Adaro Energi setiap tahunnya juga bertambah. Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat dari moving average menggunakan dua garis MA dengan periode berbeda, yaitu periode 5 garis merah dan periode 20 garis biru, lalu mengamati perlintasannya atau crossover. Dari pergerakan kedua garis tersebut, ADRO mengalami sinyal buy pada akhir Maret, yaitu tanggal 30 Maret. Selanjutnya, ADRO mengalami sinyal sell pada akhir Desember atau tanggal 29 Desember.